Hello guys, welcome back to my channel Mama Michelle. Apa kabar semuanya? Video kali ini saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya waktu lahiran sesar. To the point aja, langsung aja ke ceritanya. Ya, pastinya waktu itu pada dudit saya lahiran pada tanggal 30 bulan 9 oh my god, sorry. 30 bulan 9 2019 gitu. Saya lahiran pada tanggal 30 bulan 9 2019. Sekarang 2020 ya, 2019 guys. Jadi pada waktu itu due date saya pada tanggal 26. Sebenarnya due date itu jangkaan waktu kita lahiran, tapi itu nggak 100% betul karena ada yang awal dan ada yang lewat dan ada yang pas gitu kan. Jadi tanggal jangkaannya ialah tanggal 25 bulan 9 2019. Dan pada waktu itu saya kayak macam mengalami trauma atau ketakutan dan kekhawatiran karena waktu saya mengandung itu waktu yang sama dengan kakak kandung saya. Kandungan kami umur yang sama dengan kakak kandung saya, Kak Wince. Kakak saya yang nomor 2, dia di Medan dan saya di Malaysia. Jadi pada waktu itu kandungan kami umurnya kurang lebih sama, bulannya sama gitu kan. Dan tapi jangkaan yang kita dapat dari dokter itu ialah sepatutnya saya yang kelahiran duluan kan dari kakak saya. Tapi ya Tuhan berkehendak lain guys. Kakak saya yang duluan lahiran dan anaknya setelah lahir kembali kepada pencipta. Dan pada waktu itu saya betul-betul sedih dan rasa khawatir, takut, apalagi waktu itu saya keadaan mengandung juga. Jadi udah sampai hampir 1 minggu saya setiap hari itu nangis ya kan. Ya karena itu anak kakak saya sudah sangat lama ditunggu. Anak pertamanya kan keguguran, kedua ini yang Tuhan telah jemput gitu kan. Dan setelah 1 minggu kakak saya melahirkan dan saya melahirkan juga. Dan pada itu saya betul-betul ketakutan guys. Saya selalu berdoa pada Tuhan. Ya karena nggak tahu mau bilang apa guys, ketraumaan itu pasti ada guys. 1 minggu setelah kakak saya lahiran dan saya harus lahiran pada tanggal 25 malam itu, saya udah betul-betul kesakitan dan seperti udah nggak boleh tahan. Dan setelah kita pergi ke hospital, rupanya wattnya penuh dan orang itu mengutamakan orang yang sudah emergency. Dan diceknya saya belum ada keluaran darah dan belum pecah ketuban dan belum bukaan. Jadi kita harus terpaksa pulang lagi ke rumah. Dan setelah pulang ke rumah guys, baru beberapa menit sampai di rumah dan saya merasakan kesakitan yang luar biasa, sangat-sangat luar biasa guys. Dan terpaksa harus pergi lagi ke hospital dan dicek lagi, belum bukaan, belum keluar darah dan belum pecah ketuban. Dan setelah saya turun dari tempat tidurnya dan saya turun ke bawah aja langsung pecah semuanya, basah semua gitu kan pas di hospital. Dan no choice dan harus masuk watt pada waktu itu. Dan malam itu juga tanggal 25 malam bulan 9 harus masuk watt. Oke? Dan tanggal 27, 28, 29 seperti itu, makin sakit, makin hari makin sakit. Dan 25 ya saya masuk, 26, 27, 28, 29 itu saya harus setiap 6 jam itu harus injection, harus disuntik tahan sakit gitu. Tapi kalau kita sudah disuntik itu bawaannya mau muntah, pening, mau tidur, lemas gitu. Jadi orang itu takut kalau kita sudah mau lahiran itu di injection itu, memang mereka sangat takut melakukannya karena nanti takut kita nggak ada tenaga gitu kan. Memang pada awalnya kan rencana saya mau lahiran normal gitu, dan udah tunggu berapa hari belum bukaan juga, dicek belum bukaan, tiap hari dicek belum bukaan. Dan sudah terlalu lama, sudah hampir 1 minggu guys belum ada bukaan. Ibu-ibu pasti dan yang sudah berpengalaman udah tahu lah maksudnya bukaan itu ya. Dan masih bukaan dua gitu kan. Jadi orang harus nunggu bukaan 4 baru boleh proses. No choice, mereka harus minta tanda tangan suami saya, minta sign suami saya bahwa harus masuk obat ke dalam supaya bukaan dan anak pun boleh keluar, gitulah ceritanya ya. Jadi dan setelah suami saya sudah sign bahwa kita harus buat proses itu, dan
sudah sampai bukaan 3. Maksudnya harus, oh satu bukaan lagi harus tunggu lagi, tunggu dan nggak jadi lagi dimasukkan obat itu guys. Dan setelah udah bukaan 3 ditunggu, udah nggak boleh tahan, betul-betul nggak boleh tahan. Setiap hari saya nangis selama selama 5 hari itu, setiap hari saya nangis guys. Makan pun nggak boleh, tidur pun nggak boleh, mau jalan nggak boleh, duduk nggak boleh, ngapain pun nggak boleh guys. Sakit dan bernapas pun susah, bawaannya nangis. Kasihan mereka yang sebelah kiri kanan saya selalu terganggu karena tangisan saya kan. Dan setelah itu pada tanggal 29 malam, bayangkan dari tanggal 25 malam sampai 29 malam, saya pecah ketuban itu tanggal 25 malam sampai 29 malam belum lahiran. Dan dokter bilang besoknya pukul 12 antara siang lah, tengah hari lah ya, pukul 12 gitu kan, harus diproses gitu, harus lahiran juga. Dan betul-betul udah pukul 4 itu saya udah semakin gak boleh tahan, dan saya pun SMS laki saya. Mama waktu itu saya sudah hampir give up. Dan sebelumnya ya saya selalu ulus anak saya gitu, kita harus sama-sama berjuang ya nak, kita pasti kuat, kita pasti boleh, kita pasti lalui semuanya. Dan saya selalu berdoa, dan pada endingnya saya betul-betul nggak boleh tahan guys. Dan pada waktu tanggal 29 malam itu saya udah nggak bisa tahan, sepertinya saya pun bernapas sudah susah, di sini sakit sangat, di atas sakit, di bawah sakit, semua sakit guys. Dan semua sudah asik keluaran darah, keluaran ketuban pun akhirnya sudah sampai kering guys. Hari-hari keluar ketuban, pecah ketuban, asik keluar udah sampai kering pun kan. Pada tanggal 29 itu dicek jantung anak saya sudah lemah, dan akhirnya no choice, saya pun udah betul-betul kesakitan. Saya cakap dengan suami saya, papi jemputlah saya dari hospital, saya nggak mau mati di hospital, saya mau mati di rumah di depan kamu gitu, saya nggak mau mati di hospital gitulah. Saya sudah hampir give up. Dan suami saya pun guys sudah bingung terima SMS seperti itu dari saya kan. Jadi dia pun udah betul-betul nggak sabar, kalau bukan jam lawat suami nggak bisa masuk ke hospital itu guys. Jadi karena kita bukan di swasta kan, jadi waktu itu saya langsung karena udah betul-betul nggak tahan, dan saya langsung nggak sempat lagi beritahu sama suami bahwa saya sudah harus masuk labor room. Jadi nggak sempat lagi bagi tahu sama suami kalau kita sudah mau masuk labor room. Handphone sudah langsung diambil sama nurse dan langsung ditolak langsung ke labor room. Setelah itu harus tunggu lagi beberapa jam guys, dan obat itu lagi udah nggak sempat lagi harus dimasukkan karena udah bukaan 3 dan harus tunggu lagi bukaan 1. Setelah di sana saya udah merasakan keringat dingin, kesejukan, kesakitan, haus, lapar semua. Dan setelah tunggu beberapa jam, hampir kalau nggak salah sampai 8 jam juga, dari pagi sampai 8 jam, dari pukul 4 pagi, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, iya 8 jam nunggu dekat labor room. Dan akhirnya bukaan 8. Dan setelah bukaan 8, mereka langsung mau proses lahiran normal dong. Dan rupanya ternyata udah setelah terang anak saya kepalanya sudah nampak guys, tapi nggak boleh langsung keluar guys. Dan setelah sudah kepalanya nampak guys, saya udah betul-betul udah nggak boleh tahan. Sebelumnya saya sudah minta minum dulu guys, tapi waktu itu dokter betul-betul nggak bisa kasih sembarangan, dan orang itu tanya dulu ke bosnya, dan akhirnya dibenarkan saya minum sedikit sampai bibir aja udah kering guys. Dan setelah itu udah proses lahiran, anak saya kepalanya baru nampak di sini. Saya sudah krisis, aku nggak tahu. Dan waktu itu saya langsung krisis atau kritis sih, saya pun nggak tahu. Aduh, oh my god. Dan saya langsung udah nggak dibilang nggak sadar, saya sadar guys, tapi betul-betul udah kayak macam mayat hidup, gimana sih ngomongnya. Saya sadar, saya bisa nampak di orang, ada yang lari sana, ada yang lari sini, dan ada yang pukuli muka saya, mam macam itu. Dan ada yang
semua buat aktivitas mereka. Tapi setelah udah terjadi seperti itu, memang saya pun nggak bisa terang lagi, dan orang itu bingung karena anak saya sampai di sininya sudah nampak. Kalau dibuat operation maka takut anak saya katanya harus kena di sini kalau dia orang potong perut saya gitu kan, karena dia sudah terlalu ke bawah gitu, sudah sempat mau keluar gitu kan. Dan mereka langsung cari suami saya, dan harus katanya si baby harus ditolak masuk balik lagi supaya perut saya bisa dipotong, supaya baby nggak kena gitu kan ya. Dan terpaksa harus di operation. Saya langsung dibawa ke ruangan operation, di ruangan operasi. Dan setelah masuk di ruangan operasi, saya tetap sadar, saya sadar tapi kayak macam nggak 100% gitulah. Perjalanan dari labor room ke ruangan operasi, mereka kan nyari suami saya. Jadi suami saya pun nampak saya udah kayak macam udah pucat, udah kayak macam sadar nggak sadar, udah gemetaran. Suami saya waktu itu, saya dengar suami saya tanya dokter, "Dok, kenapa bini saya kedinginan seperti ini?" Saya masih ingat, dan itu selimutnya itu suamiku lagi tutupkan ke tangan saya gitu. Saya waktu itu dengar suami saya sampai meneteskan air mata. Suami saya nampak meneteskan air mata. Betul-betul saya sadar. Dia cuman pegang kepala saya. Dia cuman bilang, "Mami pasti bisa, God bless you," gitu kan. Jadi saya pun cuman cakap, "Doakan Mami dengan anak kita," gitu. Itu saya ditolak ke ruangan operasi guys. Dan setelah di ruangan operasi guys, saya pastinya seorang ibu, setiap ibu pasti merasakan kan, nunggu suara anak nangis itu kan. Setelah lahir biasanya anak langsung gitu kan. Saya sepanjang operasi itu saya asik nunggu mana suara anak saya. Dan saya pun nggak tahu, mereka kan ditutupin gitu, tapi saya sadarkan diri. Dan mereka buat kerja di area perut saya, buat operation. Saya nggak tahu sampai di mana gitu kan. Dokternya yang sebelah muka saya kan ada 2 orang kiri kanan saya di muka untuk macam menghibur kita gitu. Dan setelah beberapa lama kemudian saya tanya ke dokternya, "Dok, anak saya mana?" gitu kan. Dokternya bilang, "Mami jangan pikir dulu ya, jangan pikir banyak dulu, semua pasti baik-baik aja." Jadi dengarnya kan saya makin teringat lagi ke kakak saya. Dan waktu itu betul-betul otak saya gitu kan, langsung mau lari gitu. Jadi rasa macam udah mau jerit gitu. Saya nggak mau kan apa-apa. Dia suruh saya jangan pikir dulu. Saya cuma mau anak saya. Saya nggak mau apa-apa gitu kan. Rasanya mau marah sama dokternya gitu kan. Tapi dia berusaha menghibur gitu. "Mami jangan pikir dulu ya, nanti baby akan baik-baik saja." Lepas itu saya langsung menangis dong ya kan. Otomatis lah saya langsung menangis. "Dok, please anak saya di mana?" gitu kan. Waktu itu pikiran saya udah lari kemana-mana gitu kan. Topi gue udah lari. Ini topi anak saya guys. Minjem ya nak. Jadi waktu itu otak saya udah kan. Jadi saya asik nangis terus. Saya mau dengerin tangis anak saya. Tapi katanya dokter bilang bahwa baby sudah dibawa dokter anak ke ward karena jantung dia lemah gitu kan. Jadi saya makin ekspres dong. Saya asik nangis. Saya mau lepas lahir saya peluk dulu gitu kan. Tapi rupanya nggak seperti yang saya pikirkan. Anak saya sudah dibawa dokter baby ke ruangan ward karena jantung dia lemah. Waktu itu saya betul-betul asik nangis, nggak boleh tahan. Sampai dokternya, "Udah Mam, jangan nangis, jaga kesehatan," gitu kan. Dan akhirnya dengan mereka datang membawa anak saya supaya saya nggak nangis. Waktu itu anak saya masih dilap sikit-sikit, masih berlumuran darah, tapi udah agak dicuci juga. Tapi pada waktu itu anak saya dibawa ke saya itu, di sininya ada 3 garis itu luka gitu kan. Ya mungkin itu resikonya tadi karena anak saya sudah keluar agak udah ke bawah gitu kan. Jadi pada waktu itu saya nampak gimana sih orang ibu gitu kan, melihat anaknya yang masih kecil yang tidak tahu apa-apa, nampak anaknya sudah berdarah gitu kan. Jadi saya merasa, sedangkan tangan kita kena cakar sikit pun rasa sakit gitu kan. Jadi kenapa sih anak saya tadi gitu kan. Jadi saya sorry, saya udah janji nggak mau mewek. Jadi saya betul-betul
betul-betul nggak tahu mau bilang apa. Yang penting pada waktu itu puji Tuhan saya masih bersyukur nampak anak saya masih selamat walaupun dengan masih berdarah. Tapi puji Tuhan sekarang tinggal ada sedikit bekas-bekasnya doang. Misal kan Daling tunjuk sama anti. Di sininya masih ada kan Daling. Ini sebenarnya udah tinggal sedikit. Ini adalah ini yang hitam ini ya. Tunggu ya, nah. Ini ada yang hitam ini ya guys ya. Di sininya ada, tapi di sininya sudah agak nggak nampak. Aduh, anak gue. Sebenarnya udah tinggal sedikit aja guys. Jadi ya saya bersyukur. Ya tetap bersyukur lah pastinya anak saya sudah selamat. Anak saya selamat walaupun waktu itu cedera. Yang namanya seorang ibu pasti sakit hati lihat anaknya masih kecil, tak tahu apa-apa udah berdarah gitu kan. Tapi pada waktu itu waktu lahir itu dia harus dipasang gas kan karena jantung dia lemah gitu. Jadi waktu itu selama saya 5 hari di hospital setelah dia lahir itu, dia nggak bisa saya jumpai karena dia harus masuk ward. Paling saya harus pergi ke sana nengok dia beberapa lama gitu kan, beberapa menit gitu. Dan pada waktu itu setelah udah 5 hari anak saya masih dalam ward, saya sudah bisa pulang karena saya sudah pulih, saya sudah mendingan, jadi saya udah bisa pulang ke rumah. Tapi anak saya belum karena dia belum pulih lagi. Jadi saya udah pulang ke rumah. Gimana sih rasanya guys? Kita pulang ke rumah, kita baru lahiran, kita pulang ke rumah tanpa bawa anak gitu. Jadi pada waktu itu saya sudah harus pulang ke rumah dan anak saya masih di rumah sakit karena waktu itu jantung dia masih lemah. Dan pada waktu itu kita tunggu sampai 5 hari saya sudah di rumah tanpa bawa anak. Dan setelah 5 hari ada call dari dokter bahwa anak sudah boleh pulang. Dan kita langsung cepat-cepat, saya itu sangat-sangat bahagianya mau jemput anak. Udah 5 hari kita selama di rumah sakit pun saya nggak bisa bebas jumpa, dan selama kita pulang pun nggak bisa juga. Dan kita jemput dia. Ya puji Tuhan, saya sangat bersyukur, sangat-sangat bersyukur anak saya sudah sehat. Puji Tuhan, praise the Lord, semua atas kehendak Tuhan. Dan saya sangat bersyukur juga karena doa teman-teman semuanya. Dan setelah 5 hari juga anak saya sudah balik ke rumah dan saya merasakan perut saya yang dioperasi itu sangat sakit luar biasa. Sebenarnya nggak setelah 5 hari. Sebenarnya awal-awalnya pun saya sudah ada rasa macam denyut-denyut gitu kan. Tapi suami saya selalu sapu obat buat obatnya gitu kan. Tapi makin lama makin sakit, makin lama makin sakit, dan makin lama nggak boleh tahan. Dan setelah 5 hari kita langsung pergi lagi ke klinik. Dan klinik cek rupanya sudah infeksi guys. Dan setelah dokter sudah cek infeksi, dokter harus ngasih surat dari klinik untuk rujuk ke rumah sakit. Dan mereka pun langsung telepon bahwa harus langsung dapat layanan emergency gitu kan, karena nanahnya sudah banyak di dalam. Dan terpaksa yang sudah dijahit tadi harus dibuka balik, yang sudah ditutup tadi, yang tadi kita lahiran kan udah dibuka kan, udah ditutup dan harus dibuka balik. Dan setelah itu nggak sih kayak macam injection, kayak suntik itu tapi yang besar, dia harus dimasukkan lagi ke dalam, ditarik untuk ambil nanahnya gitu kan. Dan setelah saya sudah beberapa hari di rumah sakit itu setelah sudah infeksi, dan sama setiap 6 jam harus injection, yang sebelum lahiran pun injeksi setiap 6 jam kan. Dan setelah infeksi juga setiap mau buat dressing, cuci lukanya itu kayak gini kan, sakitnya minta ampun guys, kayak ngalah-ngalahin sakit lahiran. Rupanya infeksi pun sakit lebih ngalah-ngalahi lahiran guys. Dan setelah 2 minggu ke 3 minggu macam itu, setelah saya infeksi harus masuk rumah sakit 3 minggu lagi, 3 minggu apa 2 minggu kurang lebih lah, karena infeksi lagi. Dan saya paling sedihnya itu saya nggak mau lagi dipisah dari anak gitu. Jadi masa anak sudah balik saya harus masuk hospital lagi. Dan saya minta membujuk sama dokter supaya saya bisa bawa anak saya, dan saya yang jaga sendiri anak saya di rumah sakit guys selepas infeksi. Dan setelah infeksi itu, setelah 3 minggu saya di rumah sakit, orang itu harus follow up tiap hari. Infeksi takut merebak dan nanahnya makin banyak, jadi saya
agak lama juga di rumah sakit. Dan setelah saya sudah mendingan, sudah oke, dan saya sudah boleh balik, dan ternyata kemarin itu sebelum merebak begitu parah corona ini, kita pun cek ke rumah sakit swasta, dan ternyata karena sampai sekarang nggak sembuh-sembuh, jadi dokter, ada kawannya husband dokter di Lamuae, jadi dia minta supaya kita cek lagi ke rumah sakit, dan kita cek rupanya belum sembuh-sembuh gitu kan. Jadi orang itu macam pikirlah mungkin ada sesuatu yang tertinggal di dalam, udah sampai anak 7 bulan belum oke lagi, ya terpaksa kita harus pergi cek lagi ke hospital. Dan setelah kita cek, di orang itu kasih 2 pilihan, itu tergantung ke kitanya, kita mau apa enggak. Pilihannya, kita mau nggak dibuka balik, tapi dibuka nggak sepanjang yang kayak lahiran kemarin, dia akan buka sepanjang ini aja gitu, sepanjang ini saja untuk mau masukkan alat ke dalam untuk cek ke dalam apa masalahnya di dalam, kenapa nggak bisa sembuh-sembuh sampai sekarang gitu. Dan orang itu kemarin itu udah kasih kita pilihan, dan saya perlukan waktu untuk berpikir. Dan setelah saya minta pendapat semua teman-teman, keluarga, atau memang dari awal suami pun bilang harus kita lakukan, tapi saya ngerasa itu sudah tertutup kemarin itu, yang dari hospital infeksi udah tertutup sendiri. Bayangkan 6 bulan tertutup sendiri dan harus dibuka lagi. Jadi bagi saya sudah agak berat, karena yang berat itu saya harus masuk hospital dan nggak tahu berapa hari lagi saya harus pisah dari anak saya gitu kan. Jadi saya agak minta waktu untuk berpikir, dan pada waktu itu kita sepakat untuk harus melakukan, tapi dokter bilang nanti setelah corona ini baru kita lakukan gitu. Tapi sejujurnya sekarang saya sudah ngerasa sudah mendingan, dan saya macam berpikir nggak usah lah. Kalau memang kadang saya ada rasa sakit macam itu kan, macam denyut-denyut seperti itu, saya merasa mungkin normal ya bagi orang yang baru lahiran, orang yang lahiran operasi mungkin merasakan sakit seperti itu. Dan pada saat ini, kemarin itu saya udah bilang sama adik saya, kalau saya mau masuk hospital lagi, adik saya harus ambil cuti untuk jaga anak saya. Dan tapi untuk saat ini saya berubah pikiran lagi, tidak mau melakukannya karena sudah tertutup dan harus dibuka lagi. Bagi saya sangat berat, dan harus meninggalkan anak saya lagi di rumah. Dan saya minta doanya buat teman-teman semua, atau pendapatnya, akankah saya melakukan untuk buka jahitan lagi untuk dokter cek ke dalam, atau harus gimana gitu. Tapi bagi saya rasanya nggak usah gitu ya. Terima kasih, mungkin sampai di situlah. Mungkin saya nggak bisa cerita sedetail-detail mungkin, karena saya pun jenisnya nggak pandai ngomong, dan saya pun sebelum buat vlog ini saya nggak ada macam schedule apa yang harus saya ucap, plong aja gitu. Oke, mungkin sampai di situ dulu cerita saya. Saya sangat bersyukur dan terima kasih untuk doa-doa teman-teman semuanya buat dukungan keluarga kami, dan doa yang terbaik buat kalian semua. Semoga sehat-sehat selalu dimanapun berada dan rezekinya lancar. Yang pastinya I love you all. Terima kasih buat dukungannya selalu buat keluarga kita. Desmond Yo, Michelle Yo, dan Riani Manalu mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua. I love you all. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Tetap dukung channel kita supaya kita lebih semangat lagi buat vlog dan semangat lagi buat video. Dan kadang kita bingung mau buat vlog apa, tolong dong sarannya, kita mau buat vlog apa gitu. Jadi terima kasih buat semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung kita terus ya teman-teman. I love you.